Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wangsa Parana dari 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai DNS server. Dan di sini juga saya akan melakukan praktik si DNS server tersebut. Pertama-tama, apa sih DNS server itu? DNS server adalah sistem basis data terdistribusi yang berfungsi menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia. Contohnya seperti google.com menjadi alamat IP. Contohnya 172.217.046 yang bisa dimengerti oleh komputer. Di dalam DNS tersebut terdapat sebuah hierarki. Hierarki DNS adalah struktur pohon berterbalik terdistribusi yang menerjemahkan nama domain manusia menjadi IP address. Struktur pohon terbalik gambaran bagaimana data DNS disimpan dan diakses. Sebuah pohon terbalik yang akarnya di atas dan cabangnya menjalar ke bawah. Pertama-tama yang di bagian akar atau yang paling atasnya itu root level domain. Posisi paling atas disimbolkan dengan titik awal semua pencarian. Yang kedua adalah cabang atau TLD. Turun ke bawahnya pohon bercabang. Semisal contohnya itu ada .com atau .org, .id dan lain-lain. Itu disebutnya top level domain. Lalu ke bagian ranting dan daun atau domain dan host. Terus bercabang lagi ke nama domain seperti Google, Facebook, Instagram, YouTube, dan masuk ke subdomain seperti mail atau www yang lebih dibuat spesifik lagi pada saat kita melakukan sebuah pencarian, sehingga tidak akan nyasar ke website lain. Masuk ke dalam konsep dari DNS. DNS ini seperti buku telepon internet, yang dimana kita sulit untuk menghafal nomor seseorang dibandingkan dengan nama kontak seseorang tersebut. Maka dari itu DNS tersebut ada. Cara kerja DNS ini, user mengetik domain di browser, resolver memeriksa cache lokal atau bertanya ke ISP. Jika tidak ditemukan, resolver bertanya ke root TLD hingga authoritative server. Authoritative server memberikan IP address yang benar. Browser mengakses website tersebut. Dan secara konsep dan cara kerjanya mungkin seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kita cukup di sini. Kita lanjut ke bagian praktek. Sebelum kita melakukan konfigurasi DNS server, kita perlu terlebih dahulu membuat server jaringan, yaitu DHCP server. Lalu kita juga perlu melakukan konfigurasi SSH sebagai nantinya berguna untuk copy paste atau salin tempel. Karena di sini saya masih belum bisa secara manual menulis konfigurasi DNS server. Kita simak terlebih dahulu konfigurasi ini.
Oke, karena kita sudah masuk ke dalam SSH-nya, kita terlebih dahulu cek status si DNS server. Oke, di sini sudah terlihat bahwa DNS sudah running, sudah berjalan. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian file si DNS servernya. Pada tahap ini kita akan mengatur zona domain yang akan dikelola oleh DNS server. Untuk penjelasannya, di situ terdapat zona tkj.nyetrum. Itu adalah untuk menentukan domain yang akan dikelola oleh DNS server. Lalu di situ ada tipe master. Artinya, server ini adalah DNS utama yang menyimpan database domain. Lalu ada file /etc/bin/dbtkj, itu untuk menunjukkan lokasi file database yang berisi data domain. Lalu di zona keduanya terdapat sebuah IP yang itu digunakan untuk reverse DNS, yaitu menerjemahkan IP menjadi domain. Lanjut ke konfigurasi file database domainnya. Yang tadi sudah dikonfigurasi file utama, kita masuk ke db.tkj. File ini berisi data domain dan IP address yang terhubung. Berikut untuk konfigurasinya. $TTL dan angka menentukan waktu cache DNS, berapa lama data DNS disimpan oleh klien. Lalu ada SOA, Start of Authority, menunjukkan bahwa server ini adalah server utama untuk domain tersebut. NS Name Server, menentukan server DNS yang bertanggung jawab atas domain. Contohnya seperti @in ns tkj.nyetrum. Lanjut ke bagian konfigurasi reverse DNS, yaitu masuk ke file db.192. Reverse DNS digunakan untuk mengubah IP address menjadi nama domain. Berikut konfigurasinya. Untuk penjelasannya sendiri mungkin kalian bisa coba searching atau tanya AI atau lihat di YouTube, karena di sini saya masih belum mampu untuk menjelaskan lebih detailnya. Kita lanjut untuk restart si DNS server ini. Lalu nanti kita akan pengujian lewat si servernya langsung, alias lewat Linux atau juga lewat CMD. Di sini sudah running si DNS-nya. Oh iya, di sini juga saya mencoba untuk mengubah si DNS yang sudah kita setting di DHCP server tadi, yang dimana DNS awal kita pakai itu memakai IP dari Google, yaitu 8.8.8.8. Di sini saya coba ubah untuk menjadi untuk
menggantinya dengan DNS saya, IP DNS saya. Akan tetapi di bagian domain name yang di bawah dari si IP DNS saya ubah menjadi tkj.netrum, tetapi tetap gagal. Bisa kita lihat dulu. Di sini saya coba restart si ISC DHCP servernya, kan tetapi gagal. Saya coba hapus kembali di bagian yang TKJ nyetrumnya, bukan dihapus, lebih tepatnya ditutup memakai tag. Lalu saya restart kembali dan hasilnya itu berhasil. Di sini juga nanti saya akan mencoba ping menggunakan IP dan juga domain name nya. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita untuk mengeceknya sendiri menggunakan nslookup. Lalu nama domain yang kita buat tadi. Dan ini hasilnya. Nama www.tkj.netrum dengan IP 192.168.31. Di sini kita bisa melihat bahwa DNS yang sudah kita konfigurasi ini berhasil. Lalu kita juga melakukan cek di CMD, yaitu bisa dibilang Windows. Bukan bisa dibilang, tapi memang ceknya di Windows. Untuk pengecekannya sama menggunakan nslookup. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil membuat DNS server ini dengan servernya NS TKJ Netrum dengan IP 192.168.31. Di sini juga saya itu melakukan pengecekan jaringan menggunakan ping si domain yang sudah ada, dan hasilnya itu berjalan. Mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial, atau lebih tepatnya cara melakukan konfigurasi DNS server di Linux Debian 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kalimat, ataupun langkah-langkah yang kurang dimengerti. Saya di sini menjelaskan secara spontan, tidak memakai buku teks atau apapun itu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.